Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Guswala Syaifah. Kita masih bertemu di wawancara khusus bersama dengan Bang Antoni Hasan. Ini selaku bakal calon dari Gubernur Provinsi Lampung. Halo, selamat siang Bang Antoni. Siang. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang? Iya. Nah tentunya kita juga berterima kasih sama Bang Antoni Hasan karena sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah sibuknya pasti Bang ya. Ya. Tapi tetap luar biasa ya semangatnya untuk bisa ngobrol bareng Tribuners di rumah. Dan tentunya ini setiap bahasan kita dengan Bang Antoni Hasan itu pastinya berbeda-beda ya Tribuners. Nah contohnya kayak tema kita hari ini itu kita bakal menyoroti potensi wisata dari gastronomi nih Bang. Ya. Nah ini kan banyak Bang orang yang belum tahu tentang gastronomi itu apa, wisata apa. Karena mungkin kalau dilihat dari namanya mungkin orang nomi-nomi taunya kayak astronomi nanti kan gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya mungkin boleh Abang jelaskan wisata gastronomi ini apa sih Bang? Ya. Sebenarnya sebelum kita bicara gastronomi ya, wisata gastronomi, mungkin kita bicara dulu tentang pariwisatanya. Iya. Sekilas, seperti kita ketahui bahwa salah satu fungsi pemerintah itu adalah pembangunan dan pemberdayaan. Paling tidak kan ada 4 fungsi pemerintah itu. Adanya pemerintah itu adalah dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Kemudian fungsi pembangunan yaitu menyiapkan atau memfasilitasi ya sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemungkinan kecil masyarakat itu bisa menyiapkan sendiri ya. Kemudian berikutnya adalah pemberdayaan, tentu agar masyarakat ini memiliki kemandirian ya, dalam hal ini misalnya dalam hal ekonomi misalnya kan. Contohnya misalnya kalau kita bicara kemiskinan, kemudian ada program-program, tentu kan program katakanlah misalnya PKH itu kan bukan dalam rangka menciptakan peserta baru ya, jadi jangan sampai misalnya program PKH itu setiap tahun justru nambah. Jangan kita berharapnya kan dia berkurang, karena supaya mereka bisa mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi regulasi ya, supaya ada keteraturan, ketertiban ya di dalam kita bermasyarakat ya, menjalankan tugas-tugas kita, baik tugas pemerintah dan tugas masyarakat. Nah, konteksnya di dalam pariwisata ini kalau menurut saya, kalau konteksnya adalah fungsi pemerintah ini sebenarnya memiliki tugas ya, memiliki fungsi yaitu pembangunan, yaitu memfasilitasi, membangun fasilitas-fasilitas dan pemberdayaan. Bagaimana potensi yang ada itu bisa dimanfaatkan secara optimal ya, sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat bisa mandiri, karena pada hakikatnya tidak mungkin ya pemerintah itu harus menanggung semua beban masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, khususnya pariwisata ini sebenarnya dalam bicara potensi Provinsi Lampung sudah sama kita ketahui sangat besar. Ya, sangat besar potensi wisatanya, dan menurut saya salah satu strategi yang perlu kita lakukan itu adalah membangun wisatanya itu mungkin tematik. Ya, artinya tempat-tempat tertentu yang memang sudah potensinya bagus itu mungkin bisa difokuskan supaya dia bisa lebih berkembang lagi dan lebih produktif. Nah, kita misalnya bicara wisata itu secara komprehensif. Nah, salah satunya yang sebenarnya sudah marak di tempat-tempat lain, tapi mungkin di provinsi kita butuh pengembangan ya, bahkan mungkin butuh pembangkitan ya, karena belum ada gitu ya. Iya gitu, mungkin sudah mulai ada bibit-bibitnya tapi mungkin belum diperhatikan, iya belum tersentuh. Ya, nah kadang-kadang banyak di antara kita yang belum memahami atau belum bisa membedakan antara kuliner dengan gastronomi. Nah, jadi gastronomi ini bisa kita telusuri dari sisi etimologi, asal usul bahasanya.
Gastro itu kan artinya lambung. Kalau bahasa apa namanya Latinnya ya. Nomi itu artinya pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang lambung. Pengetahuan tentang lambung. Iya, tentang lambung. Iya. Dan kalau kuliner itu dari kulina, artinya dapur atau masak atau memasak. Nah, kuliner ini sering dipahami, yang sudah kita pahami itu adalah tentang makanan kan. Kalau wisata kuliner adalah makanan. Nah, kalau gastronomi itu lebih luas dari bukan hanya sekedar makanannya. Jadi kalau orang misalnya wisata kuliner, nikmati, eat and go, pergi. Tapi kalau gastronomi itu ada pengetahuan di situ, ada muatannya. Jadi ketika seseorang itu kalau dia cuma wisata kuliner, dia makan hanya menikmati. Hanya menikmati aja. Ya, iya cukup di situ. Tapi kalau dia gastronomi, dia mengalami dan juga dia artinya bukan hanya sekedar lidahnya saja, tetapi pengetahuannya, gitu kan, penglihatannya, dan dia mengalami seolah-olah dia berada di suatu situasi, ya, bagaimana makanan itu bukan hanya dicicipi saja, tapi ada pengalaman di situ, ada pengetahuan, ada budaya di situ. Contoh misalnya nih, contoh, kalau di Jogja misalnya, sekarang sudah mulai. Jadi ada di Jogja itu ada namanya pengalaman makan, ya, makanan istana, di istana apa namanya, di keraton. Walaupun jadi walaupun makanannya sama mungkin di luar, tapi beda karena di situ ada budaya di situ. Jadi bukan hanya sekedar makan. Jadi contoh budaya itu kan misalnya asal usul makanan itu. Kemudian ya sejarahnya kemana kok bisa timbul makanan itu, filosofinya seperti apa. Contoh misalnya kalau sayur lodeh itu maknanya itu adalah sebenarnya adalah tolak bala. Iya, jadi tolak musibah ya. Iya, tolak musibah. Kemudian kalau dia juga bermakna keluasan. Karena dia bisa dibuat dari bahan apa aja. Bebas gitu loh. Lodeh itu dari mana sih, Pak? Lodeh itu di Jogja itu, Jakarta, misalnya seperti itu. Puncak juga Jakarta ya? Iya, Jogja juga seperti misalnya seperti itu. Nah, jadi filosofi sejarahnya seperti apa, kemudian filosofinya itu tujuannya seperti apa, makanan itu, kemudian juga dengan bukan hanya sekedar makanannya, tapi semua yang melekat di makanan itu. Misalnya ada makanan itu harus disajikan di dalam waktu tertentu. Iya. Kemudian wadahnya tertentu. Iya kan? Campurannya tertentu. Ya kan? Itu kan ada filosofinya, ada sejarahnya, ada pengalamannya. Kalau yang dulu pernah kita katakan yang sudah kita pahami itu misalnya tradisi minum teh. Bukan hanya sekedar minum teh, tetapi minum teh itu dulu asal usul sejarahnya seperti apa, untuk apa, bagaimana caranya minum teh, cara megang gelasnya dan sebagainya. Nah, ini Mbak, itu ada segmennya ternyata. Ya, jadi menurut penelitian itu sekitar 40% biaya orang berwisata itu digunakan untuk akomodasi dan untuk makan. Kemudian sekarang ini banyak juga para wisatawan itu adalah bukan hanya sekedar ingin menikmati pemandangan atau makanan, tapi dia ingin memiliki pengalaman sejarahnya, akan menambah pengetahuan gitu. Terutama orang-orang yang mencintai budaya. Ya, dia ingin mengalami. Kalau dulu kan kalau kita ke beberapa tempat itu kan pakai pakaiannya gitu kan. Ya, tradisionalnya. Nah, ini bukan hanya dia memakai, tetapi itu filosofinya pakaian itu seperti apa sih? Kalau yang bentuknya begini, kenapa bentuknya begitu, mengapa dan sebagainya. Karena banyak juga wisatawan itu juga bukan hanya sekedar ingin mematak saja atau lidah saja, tapi dia perlu memenuhi pengetahuannya dan pengalamannya gitu kan, seperti itu. Itu ada juga segmennya. Ternyata banyak. Itu diteliti adalah terutama wisatawan yang umurnya 30 sampai 50 tahun. Nah, seperti itu. Ada ceruknya juga. Nah,
Itu apa namanya? Jadi gastronomi ini bukan hanya bicara makanannya, tetapi bicara budayanya, sejarahnya. Secara langsung Iya. gastronomi ini Iya. adalah kalau kita padu-padankan dengan kuliner, berarti dia itu suatu wisata kuliner, tapi dia tidak hanya menyajikan makanan aja, Betul. tidak hanya pemandangan, tapi ada unsur budaya dan Budaya, pembelajaran edukasi iya. dari tempat itu gitu. Iya, Pak? dari budaya Oh, itu. oke. Jadi dari tempat dia itu seperti apa. Contoh kalau misalnya di Lampung itu misalnya seruit. Seruit. Ya seruit itu kan bukan hanya sekedar bicara apa namanya makanan Makanan khas Lampung. khas Lampung, tapi apa sih yang menjadi filosofi seruit itu? Misalnya gitu loh. Cara buatnya seperti apa, gitu Jadi kan? kalau sebagian orang nganggap seruit itu seperti yang kayak apaan sih? Karena kan Iya. ada beberapa yang kita Betul. tradisional ya Bang, di beberapa Iya. daerah Lampung yang memang diulek terus Iya. dicampur jadi satu. Iya, gitu. betul. Tapi kan sebetulnya vibes dan filosofinya ya dicampur-campur. Iya, seperti itu. Ada tujuannya. Tujuannya. Contoh misalnya tujuannya itu adalah yang jelas yang pertama kebersamaan. Kebersamaan. Ya kalau aslinya seruit itu bukan kita seruit kemudian masukkan ke piring masing-masing. Tapi seruit itu ada di tengah. Di tengah itu ya. Iya, di tengah itu. Jadi masing-masing ngambil di situ. Biasanya ibu atau siapa yang buat, kita ngambil kan. Nah, itu kan Secara nggak langsung kebersamaan itu ya, Bang? terbentuk dan kepercayaan. Jadi dia tidak mengambil bagiannya masing-masing, dia memperhatikan kan. Misalnya kalau berlima yang makan, dia nggak akan ngambil, ya dia hitung ini 5, ini harusnya kan di tengah ini kan, ya nggak? Iya, jadi mengajarkan juga ya supaya kita memperhatikan juga kebutuhan orang, nggak serakah. Iya kan gitu. Banyak ya, Bang? Ya banyak. Iya, Ya misalnya seruit itu, belum lagi misalnya nilai gizi, kan belum ada yang meneliti. Ikan di situ, terong, sambal, ada vitamin C-nya, ada protein dan sebagainya, dan itu tercukupi oleh semua anggota keluarga dengan secara proporsional. Belum lagi lalapannya ya, Bang? Iya, lalapannya. Jadi kalau cuma ikannya satu, masing-masing walaupun ikannya satu, tapi semuanya kebagian. Ya kan? Nah itu bentuk kebersamaannya, itu misalnya gitu kan. Nah ini memang perlu digali. Jadi memang berarti seruit di Lampung ini itu bisa menjadi wisata Gastronomi. di Lampung ini. Betul. Dan memang kalau abang melihat sendiri nih di Lampung ini sudah banyak belum terlalu banyak atau gimana potensinya, Bang? Yang saya pahami potensi banyak, tapi belum ada yang memulai secara serius. Oke. Kan belum ada kita misalnya, Baru unsur kuliner ya ya. paket-paket pariwisata itu kan digabungkan dengan apa namanya gastronominya kan belum ada. Kan rata-rata orang hanya pemandangannya saja. Padahal itu potensinya besar karena dia juga nanti akan melibatkan kreator, ya kan, souvenir gitu kan. Misalnya kalau misalnya piring itu saya pernah dengar di TVRI itu loh. Bicara apa makan piring cap ayam jago. Itu ternyata sejarahnya itu ada dari dinasti Ming gitu kan. Iya, diproduksinya untuk apa? Sehingga kan ada dulu tuh piring-piring, kalau sekarang ini kan piring, iya dulu kan ada cap ayam jago gitu kan piringnya itu kan. Ya, dan sebagainya. Nah, saya kira ini bisa kita gali. Ya. Ya intinya memang kalau kita lihat ya, memang ke depan itu kita tidak hanya mengandalkan potensi alam yang indah saja. Tapi perlu kita kasih muatan-muatan lain sehingga dia ada nilai tambah gitu loh. Nah di sini kan dibutuhkan kreasi, jadi wisata kita ini ke depan itu dibutuhkan kreasi dan narasi. Oke, dan narasi ya, Bang? Iya, dan narasi gitu kan. Bagaimana sejarahnya? Saya pernah mengunjungi satu tempat, cuman batu gitu loh, batunya agak belah. Wah, dia cerita di situ misalnya pernah terjadi pertempuran 2 pendekar gitu, sehingga batu itu pecah sama pedang itu kata dia. Ya Allah, alam benar banget, tapi narasinya bagus. Nah itu Nah, tadi Bang ya. iya. Jadi memang kalau orang awam yang nggak tahu narasi dan sejarahnya mungkin melihat itu sebagai batu belah biasa. Biasa saja. Tapi sebenarnya memang itu narasinya ada. Ada sebenarnya asal usulnya dan Memang ini itu iya. juga bisa dikaitkan Betul. dengan Gastronomi tadi itu, dan ternyata banyak juga pariwisatawan itu bukan hanya ingin pengalaman melihat saja,
tapi juga Pemanang ingin memahami gitu kan seluk-beluk budaya, ingin mengalami langsung gitu kan seperti apa. Ya kalau cuma surit-surit aja kan ya, lain makan rasanya. biasa. Iya, makan biasa. Bisa jadi dia ngetes dengan keluarganya kan, ayo kita nyeruit gitu kan. Nyeruit yang ala Lampung itu sebenarnya seperti apa? Iya, benar. Bukan piring masing-masing gitu kan. Karena Nah, itu juga bisa jadi nilai plus untuk daerah kita juga ya Bang ya. Iya. Kalau sekarang kita memperkenalkan budaya kita. betul, betul. Nah kalau menurut Abang sendiri gimana konsep yang tepatnya sih Bang untuk bisa mengembangkan potensi gastronomi ini? Karena kan banyak nih Ya. yang belum banyak sebenarnya makanan kuliner khas Lampung di Lampung ini Bang. Ya. Tapi yang seperti yang Bang bilang tadi memang belum semua itu ada yang serius untuk menaruh unsur edukasi gastronomi di dalam situ. Konsep Abang pengen seperti apa? Kalau menurut saya, memang secara detail memang perlu kita perdalam lagi. Tapi paling tidak, ya kalau menurut saya itu perlu diintegrasikan. Apa namanya, semua potensi yang ada. Kita sering bicara kolaborasi gitu kan, integrasi. Kalau menurut saya misalnya secara organisasi kita sudah punya ada beberapa infrastrukturnya. Ya misalnya kita punya namanya Lampung Say ya kalau nggak salah, organisasi masyarakat Lampung itu kan, dan beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memang para tokoh adat, tokoh masyarakat yang sebenarnya memiliki pengetahuan yang dalam tentang apa budaya Lampung, karena budaya yang ada di Lampung ini baik dari Lampung atau dari teman-teman suku yang lain ini bisa kita fungsikan ke sana, ya kan, ya itu seperti itu. Kemudian misalnya ada, kita lihat misalnya ada rumahnya Dang Ike ya, penuh dengan apa namanya Budaya Lampung. budaya Lampung. Ya saya datang ke sana ya nggak sempet. Ini apa ini? Kok kita terkagum-kagum aja gitu kan? Ya kan? Iya iya betul. Saya itu duduk itu di kursi, di bawahnya ada talam loh. Jadi kita bukan, kaki kita bukan di lantai langsung gitu. Talam itu. Iya di dalam itu misalnya gitu. Itu seperti apa kan? Iya kan itu perlu. Kemudian kalau nggak salah di Buya apa Mawar di hari Rama ya, hari Rama itu misalnya yang di Tanjung Seneng itu, beliau kan ada juga rumahnya itu kan. Nah saya kira ini hal-hal yang menurut saya yang perlu dikolaborasikan gitu seperti dan diintegrasikan dengan paket wisata kita. Tapi tentu ini harus diolah ya, memang harus disiapkan dulu secara matang ya, infrastrukturnya, potensi-potensi yang kita miliki seperti apa ya kan. Kemudian misalnya data wisman kita berapa, kemudian yang wisatawan lokalnya berapa, dari mana dan sebagainya. Nah ini iya, ini memang perlu kita hidupkan, karena tadi itu selain kita sudah memiliki tempat-tempat yang indah, budaya yang bagus, tapi ini harus dikreasi dan dinarasikan. Jangan sampai kita itu apa namanya, potensi yang ada itu menjadi tidak optimal karena miskin narasi dan miskin kreasi. Nah sekarang ini kan kadang-kadang misalnya baju kaos, kadang-kadang kita seolah-olah merasa kalah kita dengan orang yang bisa memproduksi besar-besaran karena dia bisa jual harga murah. Tapi ternyata orang-orang sekarang itu senang yang customize. Iya kan? Ya kan? Spesifik untuk dia yang lahir pada bulan Mei misalnya kan, dan iya tulisan tertentu atau bentuk tertentu. Nah ini kan bisa dikreasi sehingga nanti yang terlibat itu banyak yang akan bisa berperan di situ dan mengambil manfaat. Jadi kalau kita bicara makanan, nanti kita bicara tempat, bicara budaya, bicara alat memasaknya dan sebagainya, nanti akan banyak yang terlibat di situ. Jadi menurut Abang kalau kuliner digabungkan dengan gastronomi itu perlu edukasi dan narasi yang seperti apa? Apakah jadi konsepnya setiap orang yang makan di sana ada pelayan yang menjelaskan tentang apa namanya, latar belakang dari kulit ini, atau ada tulisan-tulisan aja? Atau gimana? Jadi kalau menurut saya itu nanti memang kita harus susun konsepnya secara sistemik ya, secara sistematis dan menyeluruh. Artinya misalnya kan kalau tujuan wisata itu kadang-kadang kan sudah terintegrasi ada itu. Misalnya paket tujuan wisata. Misalnya ya kemana aja, dan antar dari sini ke sini gitu kan. Sudah ada informasi-informasi, tapi mestinya infrastrukturnya disiapkan. Contoh misalnya memang ada misalnya pelayanan atau misalnya transportasi yang misalnya kita terhubung dengan langsung dengan restoran A, tempat B, kayak kalau kita ini kan, iya bus-bus itu, sehingga apa namanya
satu apa namanya perjalanan wisata tuh menjadi paket lengkap, gitu kan? Sekarang nggak ada bang. Ya kalau menurut saya masih terpisah-pisah, bahkan banyak orang inisiatif sendiri-sendiri saja. Saya kira ini harus dibikin sistem. Belum lagi nanti kalau menurut saya ini petugas-petugasnya, karena begini, Mbak, pengalaman kita ya, kalau tempatnya bagus misalnya kan, kemudian pemandangan dan terusnya, tapi kalau misalnya fasilitas penunjangnya jelek, kemudian pelayanan misalnya katakanlah pemandu wisatanya atau kita nggak ada pemandu wisata, akhirnya jadi Ya udah wisata aja. wisata aja dan akhirnya tidak optimal kita untuk menikmati wisata itu. Kalau menurut saya ini juga peluang. Bagaimana caranya misalnya? Ada lokal guide. Iya, ada local guide-nya yang memang memiliki pengetahuan standar yang tersertifikasi, sehingga mereka juga apa namanya, kalau dia punya sertifikasi yang serius tapi bukan pura-pura, bukan bisa dibeli, dia juga bisa menuntut standar gaji, gitu loh, karena pelayanan optimal. Dan orang yang berwisata, Mbak, itu dia tidak segan mengeluarkan duit lebih kalau dia senang, karena biasanya wisata ini kan sudah kebutuhan tersier, bahkan kuarter kan, gitu kan. Artinya orang sudah sanggup berwisata, mestinya dia sudah menyisihkan duit untuk itu, ya kan, gitu. Ya kalau misalnya pelayanan kita bagus dan baik juga, kan itu mengundang mereka untuk balik lagi. Betul, gitu kan. Cerita baik itu kan cepat dia tersebar kan. Berarti sistemnya Ya sistemnya harus terintegrasi, iya, konsepnya juga harus terintegrasi, kreatif, betul, dan inovatif betul. juga. Dan ini melibatkan kolaborasi semua pihak. Semua pihak, baik Iya. pemerintah, UMKM, dan juga mungkin Iya, semua tokoh ya, masyarakat. Tadi itu kayak misalnya Lampung Say gitu kan. Kalau menurut saya itu perlu. Dari sekian budaya Lampung ini yang terkait dengan misalnya budaya, kalau gastronomi misalnya khusus makanan, kita kumpulkan dulu, kita list apa saja makanan-makanan khas Lampung ini. Gulai Tabo misalnya, seruit, ada sagon, ada yang katanya yang nggak bisa enak kalau nggak di atas 10 jam misalnya, legit, ya kan? Ya kan? Kemudian dodol ya, dodolnya Lampung itu loh. Ya kan, itu seperti apa? Ini kan sebenarnya itu kan, itunya filosofinya apanya, bila perlu ada pengalaman orang bikin dodol gitu kan, dodol Lampung gitu kan. Kalau di pesisir itu kalau nggak salah ada kue tart ya. Walaupun mungkin mirip-mirip juga dengan budaya daerah lain, tapi nggak ada persoalan. Mungkin kita ada muatan lokalnya. dan filosofinya berbeda-beda. Iya, beda-beda seperti itu. Berarti menurut Abang sendiri peran gastronomi ini terhadap, kalau di Lampung ini gimana, Pak? Besar? Kalau menurut saya kalau saat ini belum, artinya potensi besar. Potensinya besar. Iya, saat ini. betul, belum. Tidak mustahil kita ini nanti bisa menjadi salah satu ya tujuan apa wisata yang kelasnya kelas internasional. Ya, yang penting adalah memang kita harus melibatkan semua stakeholder. Ya, kita pelajari dulu ya konsep-konsepnya, kemudian tentu harus ada yang berani, misalnya para investor itu apakah dia turun langsung atau dia hanya misalnya berinvestasi. Dulu. Iya, kemudian apa misalnya peran pemerintah di situ, misalnya subsidi dan sebagainya, ya kan? Atau fasilitasi seperti apa? Ya kan? Kan misalnya untuk membangun kebun, kadang-kadang kan ada konsepnya namanya apa namanya? Ada mitra. Gitu misalnya kan? Ya enggak? Nah, ini juga bisa seperti itu. Artinya hotel-hotel mungkin yang akan berperan. Jadi bukan hanya sekedar dia berinvestasi untuk tempat nginap saja, tetapi di gastronominya. Ada. Iya, seperti apa gitu. Nah, contoh misalnya Mbak, saya pernah mendapatkan masukan orang apa ingin menikmati apa namanya munculnya lumba-lumba, ya kan, di Kiluan kan. Ya. Kan lumba-lumba itu kan pagi, bahkan pada subuh kan, ya kan, bahkan ada yang sebelum-sebelumnya sudah siap. Iya, berarti kan orang sudah harus datang duluan dong di situ. Iya. Iya kan? Nah, begitu dia datang minap di situ, masa dia cuma nunggu semalaman itu, nunggu subuh saja? Itu kan? Pasti harus ada wisata lain. Nah, begitu kan. Misalnya apa gitu kan? Iya kan? Gastronomi bisa berperan di situ. Ya kan? Ya misalnya ada kuliner apa gitu, dia siapkan kan sambil nunggu, itu kan santai gitu kan? Sehingga lebih sejarahnya seperti apa,
Ya kira-kira jam 10 malam lah baru mereka bisa tidur. Ini nggak nganggur katanya. Iya. Nunggu kita tidur bosen gitu, mau makan apa nggak ada. Gitu kan? Berarti itu bisa jadi salah satu sarana ya Bang? Betul, ini bisa kita lihat. Apalagi kalau kita tuh memang sebenarnya potensi untuk menjadi tempat wisata internasional itu memang besar ya Bang potensinya. Besar. Apalagi kan memang kita ada di kru ya, Ya. surfingnya, Iya. memang itu kan sudah mulai dikenal sama Betul. masyarakat internasional juga Betul. Bang, gitu. Jadi memang perlu banget sih Bang ya memang Iya. gastronomi. Iya. Iya sih. Dan bukan hanya Wisman ya, mancanegara, tapi wisata lokal kan kita bisa menarik orang dari 5 sampai 6 provinsi loh. Benar. Iya kan? Perannya masyarakat lokal ini. Iya, iya. Misalnya orang-orang teman-teman dari Jakarta, dari Banten itu kan dari dia ke Pahawang itu kenapa? Karena biasanya mereka itu kan ke ini tuh Pulau Seribu. Saya juga Iya. pernah sana. Ya memang nggak kalah dengan Pahawang itu kan sekarang ini kan. Ya kan, tetapi apa gitu loh. Bukan hanya orang menikmati keindahan alam saja, tapi tambah kuliner, bukan hanya kulinernya saja tapi budayanya seperti apa. Kan seperti itu. Nah, ini sehingga ada nilai tambah wisata kita itu. Ya kan? Kalau ada nilai tambah, udah pasti akan melahirkan ya pemasukan yang lebih. Benar. Dan akan semakin banyak juga orang yang akan terlibat. Kepuasan juga Iya. wisatawan. Betul. gitu ya. Wisata tambah puas, orang yang nanti mendapatkan hasil yang akan lebih banyak. Ya kan kalau cuma pemandangan aja kan cuma pemandunya doang. Sama yang punya perahu selamnya. Tapi kalau misalnya kulinernya bagus, ada budayanya, ada peralatan masaknya, ada souvenirnya. Dan kalau menurut saya ini kita bisa mulai, ya memang ini bertahap, nggak akan semudah membalik telapak tangan, tapi harus ada kemauan dan harus ada ide. Gitu kan, misalnya memang tempat-tempat yang sudah ramai dikunjungi, apa gastronomi yang bisa dikembangkan situ, misalnya daerah Pesawaran itu seperti apa nih, misalnya ada budaya apa terkait dengan kuliner di situ, kemudian di pesisir barat, di Kiluan, kita bicara di situ aja dulu, misalnya gitu kan, atau diintegrasikan dengan sebelum mereka ke Pahawang itu memang sudah ada jalur gastronominya. Ini Ya. konsep yang emang benar-benar unik banget sih Bang, dan Ya. memang harus dicetuskan ya. Iya. Gitu, karena ini kan untuk kemajuan, tidak hanya untuk kemajuan masyarakat lokal aja. Betul, tapi betul, juga kan betul. dampaknya untuk provinsi kita sendiri ya. Betul, gitu, betul. Untuk provinsi Lampung ini sendiri. Nah, kalau menurut Bang Antoni Hasan sendiri peran dari pemerintah nih. Peran dari pemerintah ini kan cukup besar nih Bang. Ya. Karena apa bilang tadi kan memang kita harus berkolaborasi Iya. ke semua stakeholder. Iya. gitu kan ya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin peran dari masyarakat lokal, Iya, terus iya. juga peran dari gastronomi ini gitu. Nah, kalau peran dari pemerintah nih, Bang, itu seperti apa sih, Bang? Kalau saya kira itu pertama adalah peran fasilitasi. Fasilitas. Iya, artinya bisa saja pemerintah itu terlebih dahulu untuk mengkreatnya. Oke, Ya. jadi harus ada Iya, semacam buatan pemantik. dulu. Pemantik. Jadi pemerintah lah yang membangkitkan potensi-potensi ini, ya gitu kan? Dari pemerintah dulu ya. Iya, gitu kan. Ibarat kalau orang baru mau tumbuh ini potensi-potensi itu harus ada namanya energi awal, ya, energi aktivasi namanya. Iya. Ya kan? Edukasi ya. Iya, diaktifasi dulu, gitu kan? Yang sudah nanti ketika aktivasi itu ada dari pemerintah, fasilitasi, nanti memang ada konsepnya. Perlahan-lahan nanti pemberdayaan, Mbak. Gitu kan. Jadi katakanlah misalnya kalau misalnya tahun pertama misalnya konsepnya misalnya pemerintah berperan misalnya sampai hampir 90% atau 80%. Ya kan? Menyiapkan infrastrukturnya, ide-idenya, mengkoordinirnya dan sebagainya. Tapi nanti di tahun kelima itu kalau bisa peran pemerintah sudah 0%. Sudah berkembang nih masyarakat sendiri kan, karena dia sudah merasakan manfaatnya, hasilnya, bahkan berlomba-lomba mereka kan untuk mengkreasinya dan sebagainya. Ini pemerintah sudah tinggal ya menyiapkan infrastruktur, ya memang secara keseluruhan itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah, ya kan? Jadi memang harus dari pemerintah dulu sebagai pemantik ya, Bang. Betul, pembangkit lah kalau istilahnya. Iya juga ya. Iya. Karena kan mau nggak mau kan masyarakat pasti melihatnya dengan dari pemerintah dulu. Betul. Gitu kan. Karena kan pemerintah itu sebagai Iya. yang pemegang wilayah terbesar kita lah, Iya. gitu kan ya memang.
Iya. mulainya harus dari pemerintah. Gitu. Betul. Nah, kalau menurut Bang Antoni ini untuk yang terakhir, percaya atau yakinkah bahwasanya wisata kuliner gastronomi ini bisa membangkitkan PAD Lampung kita ini, Bang? Yakin, sangat yakin. Sangat yakin ya, Bang? Sangat yakin karena potensi kita sudah ada. Sudah ada. Iya, alamnya itu sudah ada, tinggal kreasi dan narasi itu Iya, dan aktivasi kalau dari Aktivasi pemerintah. ya, Pak. Iya, gitu itu modal dasarnya sudah kita miliki. Budaya kita juga sangat kaya, udah gitu kan. Saya yakin itu. Potensinya Iya, memang iya. sudah ada dari alam, kuliner, budaya kan Nah, sudah kita kaya miliki. banget ya, Bang. Betul, Lampung ini luar betul. biasa, Iya, ya. iya. Bahkan masyarakat dari luar Lampung itu balik lagi ke Lampung itu karena memang merasakan itu tadi Tribuners, kalau mungkin dari sektor wisata ya, Bang. Iya, Lampung iya. Sudah terkenal juga nih, Bang, sektor wisatanya. Betul. Balik lagi. Betul. Karena itu yang dicari, apalagi kalau ditambah dengan gastronomi ini. ya, Bang. Betul. Ada unsur budayanya, jadi Betul. Lampung ini makin bisa Iya. menjangkau internasional gitu, Iya. Tribuners ya. Oke, misalnya di awal-awal misalnya pemerintah misalnya mengadakan festival ya, makanan, ya tapi ya nggak hanya begitu aja dari tahun ke tahun, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Misalnya, iya jangan sampai kayak model-model yang lain lah ya, yang semakin lama justru kita lihat bukan tambah berkembang, ya kan? Nggak ada. Semakin ya gimana ya, kalau kata orang udah. Begitulah ya, Bang. Iya, misalnya kan yang dikritik orang terhadap misalnya, mohon maaf ya, ini kan memang saya ini kan bagian dari masyarakat juga kan. Kata mereka apa yang dilihat di pameran itu? Yang dilihat itu konser katanya. Padahal katanya pameran. Jadi yang dipamerkan itu adalah artis-artis. Jadi orang tidak menambah pengetahuan di situ, ya kan? Tidak menambah apa namanya nilai. Ini ada tidaknya. Jadi akhirnya yang banyak itu ya kayak perpindahan pasar malam. Iya, benar-benar. Padahal itu disebut pameran. Pameran dan pesta rakyat. Pesta banyak stand-stand yang tutup misalnya kan, sehingga rata-rata mereka itu apa namanya yang saya ajak cerita, wah ini terjadi degradasi gitu kan. Nah ini saya menyampaikan keluhan masyarakat ya, iya itu banyak stand-stand yang tutup. Jadi mereka yang datang ke sana ini kan bukan mau ngelihat dangdut lah, bukan mau ngelihat konser kan sebenarnya, tapi ya terpaksa gitu kan. Atau mungkin ya konser itu menjadi alat karena khawatir pengunjung sepi. Akhirnya ada konser gitu kan. Nah ini seperti apa gitu. Jadi maksud saya ini apa namanya ya bukan menjelekkan ya, tapi intinya itulah yang terjadi yang menurut saya harus kita perbaiki. Jadi oke, misalnya kalau terkait dengan gastronomi ini kita misalnya festival makan. Jadi misal makanan, misalnya bagaimana orang mau makan ikan, ini kan misalnya terjadi dialog misalnya. Oh ini gimana apa namanya produksi perikanan kita bagus, tetapi nelayan ngeluh kadang-kadang, apalagi perikanan darat, harga murah dan sebagainya. Jawabannya ya harus kita galakkan orang makan ikan. Yang ngegalakkan orang makan itu seperti apa dong? Seperti apa tuh? Iya, ya kan gitu. Nah, boleh juga tuh misalnya budaya seruit itu kan, ya kan, atau wah terkait dengan ini nggak boleh berhenti. Kita harus paham. Misalnya orang kalau misalnya berubah dari nggak suka ikan menjadi ikan itu seperti apa? Masakannya kah atau apakah? Dan ini nggak cukup dengan hanya berhenti ya dengan festival-festival aja gitu kan. Jadi harus terintegrasi dan harus sistematis gitu. Nah begitu juga wisata gastronomi. Saya yakin kalau misalnya kita bisa kolaborasi, kemudian pemerintah mengaktifasi gitu kan, memfasilitasi, sudah banyak potensi-potensi yang yang ada tapi masih belum terintegrasi, masih tercerai-berai. Tadi contoh misalnya rumah budaya ada gitu kan, makanan sudah ada, ya mungkin boleh lah. Gitu. Iya, berbagai suku yang ada di Lampung ini seperti apa sih melihat Nyeruit itu kan? Iya kan? Namanya juga beda-beda loh. Namanya beda-beda. Iya, kalau misalnya teman-teman Abong itu ngegibur, apa sih? Kenapa disebut ngegibur kan? Oke. Iya, misalnya. Ya beda kalau ini Seruit misalnya gitu loh. Karena ada banyak gitu maksudnya itu mungkin ada filosofi yang agak sedikit berbeda dari sebutan itu saja, bukan hanya sekedar keluar bahasanya saja. Bahkan kita juga kadang sesama Lampung kan
beda dialek, beda ini Betul, juga ya, Pak, ya. beda sebutan tuh Beda bisa jadi sebutan, karena beda latar beda belakang. latar belakang juga, itu juga suatu yang bisa kita pelajari juga dari masyarakat Betul, lokal, ada gitu. variasi-variasi Karena seperti lokal itu apa. juga harus tetap belajar Betul. budaya dari Iya. Tribuners, gitu. Iya. Oke, Bang Antoni Hasan, Ya. mungkin bisa boleh berikan harapan untuk wisata gastronomi di Lampung. Saya kira potensi wisata gastronomi kita sangat besar dan bukan tidak mungkin kita bisa menjadi salah satu tujuan wisata gastronomi nasional, ya kalaupun tidak internasional. Oleh karena itu memang dibutuhkan kreasi, narasi dan dibutuhkan kebersamaan kita, ya kerjasama dan kolaborasi. Dan saya yakin melihat potensi yang ada, kemudian masyarakat kita ya, ada budayanya yang filosofinya yang sangat bagus ya, Nemoi Nyima, Sakai Sembayan, itu kan filosofi yang bersifat kolaborasi itu ya, gitu kan. Ini saya lihat insya Allah ya ke depan wisata gastronomi menjadi salah satu alternatif selain untuk mengembangkan budaya kita, mengenalkan budaya kita daerah Lampung, ini juga sebagai alternatif untuk menambah kesejahteraan masyarakat Lampung. Jadi memang semua stakeholder itu ada benefit dan ada manfaatnya ya Bang, kalau gastronomi bisa kita jalankan dengan optimal dan maksimal tentunya Tribuners. Jadi itu nggak lepas dari kolaborasi antara masyarakat dan juga dari pemerintah. Betul. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita hari ini. Kita luar biasa nih, bahkan saya sendiri ini menambah pengetahuan loh. Luar biasa nih Bang. Nah, saya juga berterima kasih banget dengan narasumber saya hari ini, Tribuners, Bang Antoni Hasan, ini luar biasa sekali. Saya bahkan sudah menambah pengetahuan lagi nih Tribuners ya dengan Bang Antoni Hasan, dan tentunya harapannya untuk Tribuners di rumah juga yang menonton dari awal sampai dengan akhir ini, mudah-mudahan bisa juga menambah wawasan terhadap gastronomi dan juga wisata tentang di Lampung ini gitu Tribuners, dan kita bisa sama-sama untuk bisa mewujudkan wisata kuliner gastronomi ini di Lampung untuk bisa menjadikan Lampung ini lebih hebat dan tentunya lebih baik lagi ke depannya. Oke, Tribuners, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan wawancara eksplosif dengan saya dan juga dengan Bang Antoni Hasan hari ini. Dan bersama dengan saya Kusuma Syefa, terima kasih dan sampai jumpa.